Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika peminatan kelas 10 MIPA, kita masih masuk materi fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Temuan sebelumnya kita sudah bahas submateri 1 dan 2, yaitu pengertian logaritma dan yang kedua grafik logaritma. Sekarang kita akan membahas yang submateri ketiga, yaitu sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu pada dasarnya ada 12. Yang pertama adalah ada 1 sampai 6 dulu ya. Yang pertama itu A log B kali C itu A log B tambah A log C. Jadi kalau dikali sama dengan ditambah ya, dijabarkan. Contohnya kalau 2 log 3 itu M, 2 log 5 itu N, berarti 2 log 5 itu kan 2 log 15 itu kan 2 log 3 kali 5. Nah, ini kita bisa jabarkan. Jadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Jadi 2 lognya ditulis ulang, yaitu M tambah N. Begitupun jika dibagi, berarti artinya A log B dikurang A log C. Contohnya 2 log 7 itu M, 2 log 21 itu N. Berarti 2 log 3 itu kan 2 log 21 bagi 7 kan. Nah, 21 bagi 7 itu berarti 2 log 21 dikurang 2 log 7 atau N kurang M. Kemudian kalau pangkatnya bisa pindah ke depan jadi dikali 2 A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya, misal saya punya 2 log 3 itu M. Berarti kan 2 log 27 itu 2 log 3 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya ini bisa pindah ke depan, jadi 3 dikali 2 log 3 atau 3 dikali M atau 3M. Oke, kemudian A log B itu kita bisa buat menjadi log B per log A atau P log B per P log A. Jadi bilangan pokok ini bisa ditambah apapun, berapapun selama atas dan bawahnya sama. Jadi saya punya 2 log 3 itu M, 2 log 3 itu N, tapi saya nanyanya 5 log 3. Berarti saya harus turunkan 5-nya, jadi log 3 per log 5. Ininya saya bisa isi 2 tergantung dengan soalnya. Ini soalnya 2, maka saya isi 2. 2 log 3 per 2 log 5, jadi M per N. A log A itu 1, contohnya 2 log 8 itu kan 2 log 2 pangkat 3 ya. 3-nya pindah ke depan, jadi 3 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu 1, karena A log A itu 1. Oke, 3 kali 1 yaitu 3. Dan semua log 1 sama dengan 0. Jadi 3 log 1 itu 0. 100 log 1 juga 0. Dan seterusnya. Semua logaritma 1 itu sama dengan 0. Sifat ke-7. Sifat ke-7 A log B kali B log C. Ini kita boleh coret yang besar sama yang kecil, sehingga jawabannya tinggal A log C. Contoh, saya punya 2 log 7 itu M. Berarti 2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 7. 3-nya bisa dicoret, 5-nya bisa dicoret. Sisanya hanya 2 log 7, yaitu M. Oke, kita lanjut A log B. A log B itu 1 per B log A. Jadi kalau saya mau pindah bilangan hasil menjadi bilangan pokok dan bilangan pokok jadi bilangan hasil, itu boleh asal menjadi 1 per. Misalnya saya punya 2 log 7 itu M. Berarti kalau 7 log 2 saya balik jadinya 1 per M. Ya, tinggal dibalik aja. Kemudian A pangkat N dikali log B pangkat M, pangkatnya boleh pindah ke depan, tapi jadi per ya. Ini M-nya pindah ke depan jadi M per N-nya jadi di bawah. Oke. 2 log 7 itu M, berarti kalau saya punya 8 log 49, saya rubah dulu. 8 itu 2 pangkat 3, 49 itu 7 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan, 3-nya pindah ke depan. Jadi 2 per 3 dikali 2 log 7, yaitu 2 per 3M. Kita lanjut. A pangkat N log B pangkat M itu A log B pangkat M per N. Jadi boleh pindah ke depan, M per N-nya boleh pindah ke belakang. Konsepnya sama aja. Boleh pindah ke depan, boleh pindah ke belakang, sama-sama per-peran. Jadi 2 pangkat 2 log 7 pangkat 2 artinya 2 log 7 pangkat 2 per 2. 2 per 2-nya bisa dicoret jadi 2 log 7 aja atau M. Tapi kalau ini sama ya, A pangkat N log B pangkat N, N-nya boleh dicoret. Jadi A log B aja. Contohnya kayak gini sebenarnya, 4 log 49 itu kan 2 pangkat 2 log 7 pangkat 2 ya. 2-nya boleh dicoret, jadi 2 log 7 aja atau M. Oke, terakhir A pangkat A log B ini juga boleh dicoret kalau hurufnya sama. Pokoknya huruf sama besar kecil itu boleh coret, jadinya B doang.
Jadi 2 pangkat 2 log 7 ya 7 aja gitu. Oke, kita lanjut. Sifat logaritma sudah, sekarang contoh soal. Ada 4 contoh soal, akan saya bahas satu persatu. Oke, jadi kita akan bahas ini. Kita sederhanakan ya, 9 itu 3 pangkat 2 log 243 adalah 3 pangkat 5. Oke, ini jadi 3 log 5. 4 itu adalah 2 pangkat 2 log 81 adalah 3 pangkat 4. Jadi kita sederhanakan ya, pangkat-pangkatan. 25 itu adalah 5 pangkat 2 log 2 itu adalah 2 pangkat 1. Nah, yang pangkat-pangkat ini semua pindah ke depan nih. Ini nggak ada ya, nggak usah. Ini pindah ke depan semua. Ketika pindah ke depan, ini jadi 5 per 2. Oke, jadi 5 per 2 sama dengan 5 per 2, ini 2 log 3 per 3 log 5. Ini jadi pindah ke depan, yang ini 4 per 2. Ini salah. 4 per 2 pindah ke depan. 1 per 2 pindah ke depan. Oke, tinggal 3 log 5. Terus 2 log 3. Terus 5 log 2. Oke, pangkatnya sudah pindah ke depan semua. Nah, ini kan 3 log 3, sorry. 3 log 3 habis ya, 1. Ini juga nih, yang 5 kecil sama 5 besar, coret. 3 kecil, 3 besar, coret. 2 kecil, 2 besar, coret. Ini habis semua. Ini 4, ini dibagi 2, tinggal 2. 2 bagi 2. 2 bagi 2, coret, habis. Nah, ini tinggal atasnya 5 per 2, bawahnya habis semua. Ini adalah jawaban nomor 1. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah 5 per 2. Kemudian kita akan lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti ini. 2 log 3 itu P, 3 log 5 itu Q, dan 3 log 7 itu R. Tanya 4 log 630. Sama kita sederhanakan, tapi 630 kan nggak bisa berapa pangkat berapa 630. Kita buat pohon faktornya. Dibagi 2 itu jawabannya 315. Kita bagi 3 jawabannya 105. Bagi 3 itu 35. Bagi 5 itu 7. Oke. Sehingga 630 ini adalah, kalau 630 itu kita sederhanakan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Oke. Saya hapus. Setelah disederhanakan, kita lanjut. Sama dengan, oke, kita lanjut. Jadi ini 4-nya bisa disederhanakan, jadi 2 pangkat 2 log, nah ini 630 saya jadikan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 gitu ya. Oke, kalau dikali tadi adalah ditambah ya, kita masih ingat dikali adalah ditambah, berarti 2 pangkat 2 log 2 ditambah 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 log 5 ditambah 2 pangkat 2 log 7. Oke, ini pangkat 1, 1, 1. Ini pindah ke depan, pangkatnya jadi setengah dikali 2 log 2 ditambah, ini coret, jadi 2 log 3 aja, ditambah setengah 2 log 5 ditambah setengah 2 log 7. Oke. Nah, sampai sini ini kita tinggal salin nih. 2 log 2 kita boleh coret. 2 log 3 itu P. Nah, 2 log 5 itu apa? Nah, 2 log 5 itu adalah gabungan dari 2 log 3 dan 3 log 5 ya. 2 log 5
2 log 3 dikali 3 log 5, ini kan bisa dicoret ya, berarti sama dengan 2 log 5. 2 log 5 berarti adalah P dikali Q. 2 log 3 kali 3 log 5. PQ. Oke. Jadi ini setengah aja. Ini P 2 log 3 ya. Ini 2 log 5 setengah PQ tambah yang terakhir 2 log 7. 2 log 7 itu adalah gabungan dari 2 log 3 dikali 3 log 7. Ya, lihat. 2 log 3 kali 3 log 7. 2 log 3 kali 3 log 7. 3-nya coret, itu sama dengan 2 log 7. Ya, 2 log 3 itu P, 3 log 7 itu R. Berarti P dikali R. Berarti 2 log 7 adalah setengah kali PR. Oke. Sehingga jawabannya adalah setengah tambah P tambah setengah PQ tambah setengah PR. Oke. Kita lanjut untuk nomor 3. Untuk nomor 3 ini X log 243 sama dengan min 5. Kita bisa jadikan ini bilangan pokok, ini pangkatnya. Jadi masuk ke definisi logaritma, berarti X pangkat min 5 sama dengan 1/243, di mana X pangkat min 5 sama dengan 1/3 pangkat 5 ya. 243 adalah 3 pangkat 5, atau X pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 5. Kita bisa coret min 5-nya jadi X sama dengan 3. Oke, jawabannya adalah 3. Kemudian nomor 4, A log DP berarti A log B kuadrat dikali B log 1/C dikali C log akar D. Kita sederhanakan dulu, duanya boleh pindah ke depan. Ntar lu. Jadinya A log B kuadrat dikali B log C pangkat. Kalau 1/C artinya C pangkat min 1 dikali C log akar D artinya D pangkat setengah. Nah, ini kita pindahin ke depan semua nih. 2 pindah ke depan, min 1 pindah ke depan, setengah pindah ke depan. Tinggal A log B dikali B log C dikali C log D. Yang sama kita coret B sama C. Berarti ini coret juga, tinggal min 1 dikali A log D ya, yang enggak sama A sama D. A log D itu adalah P, berarti min 1 dikali P atau min P. Ini jawaban nomor 4. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dikerjakan soal yang ada di GCR. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.